Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlita Putri Kemalasari dengan NRP 5017251017 dari Teknik Geofisika Angkatan 2025. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab terbentuknya magma atau pembentukan magma. Khususnya yaitu magma basaltik yang terbentuk melalui mekanisme partial melting atau peleburan sebagian dari batuan peridotit yang ada di dalam mantel bumi. Jadi konsep dasarnya terlebih dahulu yaitu di dalam mantel bumi itu ada yang disebut sebagai geotherm, yaitu kondisi tekanan dan temperatur normal yang dialami batuan pada kedalaman tertentu. Nah, di sisi lain ada juga garis yang disebut sebagai dry melting curve atau kurva leleh kering, yaitu ambang batas tekanan temperatur di mana peridotit itu mulai meleleh apabila dalam kondisi yang kering tanpa kandungan air. Nah, selama kondisi geoterm batuan itu masih berada di bawah ambang kurva leleh ini, peridotit itu akan tetap berbentuk padat. Magma baru akan terbentuk apabila kondisi batuan itu tergeser sehingga melewati kurva leleh tersebut. Nah, ada tiga cara atau tiga jalur yang dapat membuat pergeseran ini dapat terjadi. Yang pertama yaitu peningkatan temperatur atau increasing temperature. Pada mekanisme ini, tekanan itu akan relatif tetap, tetapi temperatur batuannya itu akan dinaikkan sampai melewati ambang kurva leleh. Mekanismenya itu dapat terjadi apabila magma yang sudah terbentuk di tempat lain itu akan menerobos masuk ke dalam kerak bumi dan mentransfer panasnya itu ke batuan di sekitarnya sehingga batuan tersebut itu dapat meleleh. Nah, proses tersebut dapat disebut juga sebagai heat transfer melting, di mana hal tersebut itu sering dikaitkan dengan pembentukan magma pada sistem vulkanik besar yang ada di benua, seperti halnya eh, Gunung Api Yellowstone yang ada di Amerika Serikat. Lalu yang kedua yaitu penurunan tekanan atau decompression melting, di mana hal tersebut dapat diartikan sebagai mekanisme yang paling dominan dalam pembentukan magma basaltik di bumi. Prosesnya itu dapat terjadi apabila batuan bergerak dari kondisi tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah, sehingga sebagian komponennya itu akan meleleh walaupun tanpa ada penambahan panas sama sekali. Nah, di zona pemekaran dasar laut atau mid-ocean ridge, peridotit yang panas itu akan naik dari mantel dan mengalami partial melting akibat adanya penurunan tekanan ini. Hal tersebut dapat menghasilkan lelehan basaltik dan fase padat sisa, yang ketika keluar ke permukaan akan membentuk kerak samudra yang baru. Nah, hal tersebut itu terjadi karena dua lempeng samudra itu saling menjauh satu sama lainnya sehingga mantel di bawahnya itu akan naik secara pasif mengisi ruang kosong yang tercipta. Dalam proses naik tersebut, itu tekanannya akan turun secara drastis. Contoh lokasinya yaitu yang ada pada Mid-Atlantic Ridge, yaitu punggung tengah samudera di dasar Samudra Atlantik, di mana eh, tempat tersebut merupakan tempat dari lempeng Amerika dan lempeng Eurasia Afrika itu saling menjauh. Lalu yang ketiga yaitu penurunan titik leleh akibat adanya penambahan air dan karbon dioksida atau yang dikenal sebagai flux melting. Mekanismenya itu volatil seperti air dan karbon dioksida ini berfungsi sebagai yang mengganggu ikatan kimia dalam struktur batuannya, sehingga energi yang dibutuhkan untuk meleleh itu akan menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi keringnya. Nah, proses ini itu biasanya terjadi di zona subduksi di mana lempeng samudra yang menunjam itu akan membawa sedimen dan mineral yang terhidrasi yang kaya akan air ke dalam mantel. Lalu air tersebut akan dilepaskan ke mantle wedge di atasnya sehingga akan menurunkan titik lelehnya dan menghasilkan magma. Contoh lokasinya yaitu deretan gunung api di sepanjang cincin api Pasifik. Di mana hal tersebut termasuk gunung-gunung api yang ada di Indonesia, di mana hal tersebut terbentuk akibat penunjaman lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa ketiga penyebab pembentukan magma itu
yaitu kenaikan temperatur, penurunan tekanan, dan penambahan volatil itu merupakan tiga jalur utama yang dapat menyebabkan peridotit padat di dalam mantel berubah menjadi magma basaltik dan masing-masing mekanismenya itu dapat berasosiasi dengan setting tektonik yang berbeda. Di mana zona intrusi panas pada vulkanisme interplate itu ada pematang tengah samudra pada batas lempeng divergen serta zona subduksi pada batas lempeng konvergen. Eh, Hmm. Sekian penjelasan dari saya. Eh, Terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.